Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran online, marilah anak-anak kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah bagi anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di sini Ibu jelaskan secara singkat saja ya biografinya masing-masing khalifah, nanti kalian bisa baca sendiri yang ada di LKS. Jadi nama lengkap Abu Ja'far Al-Mansur yaitu Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Al-Mansur berarti yang selalu mendapat pertolongan Allah. Al-Mansur merupakan putra dari Muhammad bin Ali dan Salman Al-Barbariyah. Al-Mansur ini pada usia 41 tahun ya menjabat menjadi khalifah selama 22 tahun. Dan langkah-langkah Al-Mansur dalam mengendalikan pemerintahan ada 3. Yang pertama yaitu menata dan menertibkan pemerintahannya. Dalam menata dan menertibkan pemerintahannya ini ada 4 poin. Yang pertama, menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menetapkan tugas dan tanggung jawab aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama antar sektor aparatur negara. Dan keempat yaitu membangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah. Langkah yang kedua yaitu menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri. Kenapa ini diciptakan? Karena pada saat pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur terdapat 3 kelompok ya yang mengancam stabilitas pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu kelompok Abdullah bin Ali, di mana Abdullah bin Ali ini merupakan paman dari Abu Ja'far Al-Mansur. Ini ada alasan Abdullah bin Ali menyerang Al-Mansur ya. Yang pertama yaitu Abdullah bin Ali merasa tertipu karena pernah dijanjikan oleh Abu Abbas As-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah yang pertama ya, untuk menjadi khalifah penggantinya bila dapat menumpas Marwan bin Muhammad. Namun kenyataannya yang menjadi pengganti adalah Al-Mansur. Lalu ada lagi Abdullah bin Ali tersinggung saat penobatan Al-Mansur sebagai khalifah tidak minta restu terlebih dahulu kepada Abdullah bin Ali, yang mana di sini Abdullah bin Ali sebagai paman dari Abu Ja'far Al-Mansur. Untuk menghadapi Abdullah bin Ali, Al-Mansur menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pemimpinnya. Sebagian pasukan Abdullah bin Ali yang berasal dari Khurasan membelot mendukung Abu Muslim Al-Khurasani sehingga Abdullah bin Ali mengalami kekalahan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Abu Muslim Al-Khurasani. Kenapa di sini kelompok Abu Muslim Al-Khurasani? Karena di sini pada awalnya ya, adapun alasannya di sini kelompok ini dianggap berbahaya karena Al-Mansur merasa khawatir banyak rakyatnya yang simpati terhadap Abu Muslim Al-Khurasani karena tindakan Al-Khurasani, yang mana Abu Muslim Al-Khurasani ini menolak utusan Abu Ja'far Al-Mansur bernama Abdul Hasib untuk mencatat ghanimah dari Abdullah bin Ali. Lalu Abu Muslim Al-Khurasani juga menolak jabatan gubernur di Mesir dan Syam. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Alawiyah, di mana kelompok Alawiyah yang semula membantu Bani Hashim untuk menggulingkan Bani Umayyah merasa tersisih setelah diproklamirnya berdirinya dinasti Abbasiyah. Langkah berikutnya yaitu melakukan pembinaan politik luar negeri, di mana di sini melakukan pembinaan ada 3 wilayah yang dapat ditaklukkan oleh Khalifah Abdur. Yang pertama yaitu wilayah Bizantium atau yang kita kenal sekarang yaitu Istanbul, Turki. Yang kedua wilayah Afrika, dan ketiga wilayah Andalusia atau Spanyol. Khalifah berikutnya yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana dia dilahirkan di kota Rai, putra dari Al-Mahdi dengan Khaizuran dari Yaman.
Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ada dua, usaha dalam negeri dan usaha luar negeri. Usaha dalam negeri ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang dikotakan ini yaitu ada 3, yaitu usaha luar negeri. Di sini yang pertama kita bahas yaitu usaha di bidang keamanan. Usaha di bidang keamanan yaitu dengan membasmi pemberontakan Yahya bin Abdullah, membasmi pemberontakan Idris bin Abdillah, mendirikan Bani Aghlab di Afrika, menindak tegas keluarga Al-Barmaki. Lanjut di usaha di bidang kebudayaan ya. Ada ini Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah. Nah, sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Ada juga mendirikan Majelis Al-Munawwarah. Adanya produk yang berteknologi tinggi, adanya istana dan masjid, lahirnya sineman besar, dan banyak lagi ya. Kalian bisa baca sendiri nanti di LKS. Terus usaha di bidang ekonomi. Di sini Harun ar-Rasyid mendirikan irigasi ya untuk pertanian. Terus usaha di bidang angkatan perang, di sini Harun ar-Rasyid sudah menggaji para tentara perangnya dengan 20 dirham per orang. Lanjut usaha di luar negeri, ada pertukaran diplom. Di sini Harun ar-Rasyid mengadakan pertukaran diplomat dan duta dengan kerajaan lain seperti Tiongkok, Tarta dan Hindu. Terus yang kedua menjalin hubungan dengan Kar Agung, di mana di sini dengan tujuan agar Kar Agung membantu memusnahkan sisa-sisa dinasti Umayyad di Andalusia. Dan terakhir yaitu menguasai Konstantinopel Bizantium pada tahun 791 Masehi dengan sebuah perjanjian bahwa Bizantium harus membayar upeti yang telah ditentukan sebagaimana perjanjian terdahulu. Yang ketiga yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Di sini ayahnya bernama Harun ar-Rasyid dan ibunya bernama Marojil ya, yang berasal dari keturunan Persia. Usaha yang dilakukan ini yang pertama yaitu setelah menjadi khalifah ya, maksudnya di sini yaitu yang pertama mengembangkan pemikiran liberal nasional dan menetapkan faham Mu'tazilah sebagai mazhab resmi. Kedua, mengembangkan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan. Ketiga, membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil semua kalangan masyarakat, tidak membedakan kelas ataupun agama. Keempat, yaitu membentuk badan rahasia terutama di daerah wilayah jajahan di Bizantium. Dan kelima yaitu menjadikan Baghdad sebagai kota kebudayaan dan ilmu pengetahuan bertaraf internasional. Dan yang terakhir yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami penjelasan dari ibu dan bisa membaca lebih detailnya di LKS masing-masing anak ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.